Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita konsentrasi semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dipersilakan duduk semua. Puji Tuhan, saudara. Minggu ini kita sudah memasuki bulan April. Kita masih tetap di dalam janji Tuhan untuk tahun ini adalah tahun batu penjuru, tahun pengarah, di mana Tuhan akan mengarahkan arah yang jelas bagi kita, bagi kehidupan kita, dan Tuhan akan membuat semua arah menjadi jelas di dalam tahun ini. Itu tetap kita pegang. Walaupun kondisi keadaan mencoba untuk mengubah pendirian kita dalam berpegang kepada janji Allah, tetapi kita harus tetap menetapkan hati memegang janji Allah bahwa tahun ini adalah tahun pengarah, di mana Tuhan akan membuat arahnya semua menjadi jelas. Itu yang kita percaya, seperti Abraham dengan sabar menanti janji Allah. Demikian juga kita, mari kita sabar menanti janji Allah, sebab janji Allah pasti Dia genapi. Sebab Dia bukanlah anak manusia sehingga Dia berjanji tapi tidak menepati. Tapi Dia adalah Tuhan dan Allah. Dia berjanji, Dia pasti menepatinya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 13. Perjanjian yang baru, Kisah Para Rasul pasal 13. Kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacanya bagi kita semuanya. Kalau saudara sudah menemukan ayat Alkitab saudara, Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dari mulai ayat 4. Mari kita semuanya menyimak dan mengikutinya, memahaminya supaya kita bisa diberkati oleh firman Tuhan, dan apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya ini boleh jadi bagi kita, menjadi bagian kita. Saya akan membacakan ayat 4. Sini perikopnya, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap.
Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. 12, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Pada suatu ketika, saudara, di mana Paulus sedang melakukan penginjilan jalanannya, dia pergi ke sebuah kota berlayar ke sebuah pulau yang bernama Siprus. Setiba di sana, yang namanya pas di kampung Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi yang ada di situ, lalu mereka memberitakan firman Allah. Mereka mengelilingi kota itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Lalu ia adalah tukang sihir itu adalah kawan gubernur pulau itu, di mana gubernur pulau itu bernama Sergius Paulus. Ya, seorang yang cerdas, tapi dia rindu firman Tuhan. Gubernur masih ada yang rindu firman Allah. Dia tahu dan dia mendengar tentang Paulus dan Barnabas yang datang di kotanya itu sedang memberitakan firman Allah. Dan dia rindu mendengar pemberitaan firman Allah dari Paulus ini. Lalu dia memanggil Paulus dan Barnabas untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah dari Paulus dan Barnabas ini. Tetapi timbul rasa takut terhadap tukang sihir tadi yang bernama Bar-Yesus itu. Terhadap tukang sihir itu timbul rasa takut. Apakah yang ditakutkannya? Karena gubernur itu telah membuka hatinya dengan rindu untuk mendengar pemberitaan firman Allah dari Paulus. Tukang sihir itu tahu bahwa yang diberitakan tukang sihir itu adalah sesuatu berita yang palsu. Tetapi yang diberitakan Paulus dan Barnabas adalah berita yang benar. Dia takut kalau nanti gubernur itu jadi beralih dari dia kepada firman Allah yang benar yang diberitakan Paulus. Jadi tukang sihir itu ketakutan. Sehingga apa yang dilakukannya? Dia berusaha membuat atau menghalang-halangi supaya membelokkan berita firman Allah yang lurus yang diberitakan Paulus itu kepada gubernur itu. Supaya gubernur itu tidak bisa menjadi percaya kepada pemberitaan Paulus. Pemberitaan firman yang benar yang diberitakan Paulus. Karena Paulus adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah yang benar. Jadi tukang sihir itu berusaha membelokkannya supaya gubernur itu jangan jadi beralih dari dia, jadi percaya kepada pemberitaan Paulus. Karena tukang sihir itu takut kalau gubernur itu tidak lagi nanti berpihak kepada tukang sihir itu, maka tukang sihir itu tidak bisa lagi mendapat apa-apa dari gubernur itu. Karena dari sini bisa kita analisa, berarti setiap pemberitaan yang diberitakan tukang sihir itu kepada gubernur itu, dan gubernur itu masih begitu percaya sebelumnya kepada tukang sihir ini, gubernur itu selalu memberi yang bisa dia berikan kepada tukang sihir itu. Baik itu berupa uang maupun berupa harta, persembahan yang besar, pasti itu ada diberikan. Dan tukang sihir itu mengharapkan sekali itu, karena itu sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya dari gubernur itu. Makanya dia takut kalau gubernur itu nanti jadi beralih kepada Paulus, sebab Paulus memberitakan firman Allah yang benar. Lalu akhirnya tukang sihir itu membuat cara untuk menghalang-halangi
Paulus memberitakan firman Allah. Tukang sihir itu menghalang-halangi supaya jangan sampai gubernur itu menjadi percaya kepada firman Allah yang benar yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi Paulus bukanlah hanya diam begitu saja. Paulus tahu, Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tahu apa maksud dari tukang sihir itu. Yaitu dia berusaha membelokkan berita firman Allah yang lurus yang diberitakan Paulus kepada gubernur itu. Supaya gubernur itu tidak menjadi percaya. Supaya gubernur itu tidak menjadi mengikut firman Allah yang diberitakan oleh Paulus itu. Paulus tahu niat busuk tukang sihir ini. Paulus tahu niat kotor daripada tukang sihir ini. Karena dia berusaha membelokkan jalan Tuhan yang lurus yang diberitakan Paulus kepada gubernur itu. Sehingga Paulus mulai berhadapan dengan tukang sihir itu. Kalau bisa dikatakan mulai melakukan peperangan rohani. Sebab Paulus tahu bahwa ada roh nabi palsu di dalam tukang sihir itu. Yang berusaha membelokkan kebenaran firman Tuhan yang benar. Karena nabi palsu itu adalah nabi yang berbicara seolah-olah kebenaran, tapi memalsukan kebenaran. Jadi dia berusaha membelokkan berita firman Allah yang benar yang diberitakan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak tinggal diam. Dia mengetahui peperangan rohani. Lalu Paulus mulai memeranginya secara roh. Dan Paulus berkata di ayat 10, Paulus berkata kepada tukang sihir itu yang mencoba membelokkan jalan yang lurus yang diberitakan Paulus itu. Paulus mulai memeranginya dengan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Paulus sudah banyak dilatih oleh Roh Kudus dalam berperang roh. Dia sudah tanggap akan perkara roh. Roh-roh apa yang sedang berhadapan dengan dia di dalam pelayanannya. Dan dia sudah diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia roh untuk membedakan macam-macam roh. Dia tahu roh nabi palsu ada di dalam tukang sihir itu. Sebab dia sudah disebut nabi palsu. Memberitakan firman yang palsu. Paulus sudah dilatih Tuhan dengan peperangan roh. Strategi-strategi peperangan roh. Dengan diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia rohani. Karunia-karunia Roh Kudus, yaitu membedakan bermacam-macam roh. Dan Roh Kudus berbicara, memimpinkan Paulus bahwa roh jahat, roh setan yang ada di dalam tukang sihir itu, yang berusaha membelokkan jalan yang benar terhadap pemberitaan Paulus pada gubernur itu, adalah roh nabi palsu. Roh yang membelokkan jalan kebenaran dari firman Allah yang diberitakan Paulus. Dan itu langsung cepat didapati oleh Paulus. Lalu akhirnya Roh Kudus memimpinkan Paulus untuk memerangi roh yang ada pada tukang sihir itu.
Lalu Paulus berkata di ayat 10 tadi, "Hai anak iblis." Kenapa Paulus mengatakan dia anak iblis? Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis, maka dapat disebut anak iblis. Sebab dia diwarisi dari bapaknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Itulah iblis. Maka dia disebut anak iblis, pantas disebut anak iblis. Sebab dia melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan dia taat kepada pekerjaan iblis itu. Maka Paulus tidak segan-segan menyebutkan tukang sihir itu, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran." Paulus benar-benar tahu bahwa dia adalah nabi palsu, pembelok kebenaran Tuhan. Maka Paulus berkata, menyebut dia, "Engkau musuh segala kebenaran." Dibukakan Paulus identitasnya di hadapan gubernur itu. Karena gubernur itu ada di situ juga. Dibukakan Paulus identitas tukang sihir ini. Bahwa dia adalah musuh kebenaran sebenarnya. Bukan penyebar, bukan pembawa berita kebenaran, tapi musuh kebenaran. Supaya gubernur itu jadi tahu. Saudara, Paulus juga mengatakan lagi berikutnya, "Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Paulus membongkar balik pekerjaan iblis yang dilakukan tukang sihir itu. Supaya terbuka semua kedoknya. Bahwa dia selama itu hanyalah mengkibul-kibuli gubernur itu. Dengan berita-berita kosong, bohong, palsu. Supaya gubernur itu menjadi tahu. Dan di ayat 11 dikatakan, "Sekarang lihatlah." Paulus memberikan penghajaran dengan nama Tuhan. "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau." Ini dilakukan oleh Paulus untuk membuktikan bahwa apa sebutan tuduhan Paulus kepada dia itu benar. Dan itu dibuktikan Tuhan lewat kuasa Tuhan yang dikumandangkan Paulus. Paulus mengatakan, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Artinya langsung jadi pengajaran kepada dia. Murka Tuhan turun atas dia. Dia buta. Kenapa? Karena dia mencoba menghalang-halangi kebenaran Tuhan. Mencoba menghalang-halangi pekerjaan Tuhan yang mau menyelamatkan gubernur itu. Yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di situ. Dia mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan. Sekuat apakah dia mau menghalangi pekerjaan Tuhan? Seolah-olah dia bisa melawan Tuhan. Dengan berani menghalangi pekerjaan Tuhan. Dia juga tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang dilakukan Paulus itu, dengan memberitakan firman Allah, itu melakukan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil yang benar. Tapi dia mencoba menghalangi hanya karena takut lahannya hilang, yaitu dari gubernur itu. Karena cukup subur lahannya dengan gubernur itu, dia selama ini menyampaikan berita-berita palsu yang diberikannya kepada gubernur itu.
Itu merupakan lahan yang subur bagi dia untuk mendapatkan bisa uang, bisa apapun yang diberikan gubernur itu. Dia takut kehilangan itu. Maka dia mencoba untuk membelokkan jalan yang lurus yang diberitakan Paulus. Tetapi dia tidak bisa melawan Tuhan. Siapakah yang bisa melawan Tuhan? Sehingga mencoba untuk membelokkan jalan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan menurunkan murkanya, pengajarannya kepada tukang sihir itu. Dan akhirnya dia buta. Langsung dia meraba-raba berjalan. Dan untuk mencari orang yang bisa menuntun dia. Karena dia udah jadi buta. Kemudian dia terakhir ayat 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, ajaran Tuhan itu benar-benar nyata. Kalau orang yang memberitakan firman yang benar, maka pasti disertai dengan kuasa mujizat yang terbukti dan bisa disaksikan mata. Dan gubernur itu melihatnya dengan nyata di depan matanya. Pada saat Paulus mengatakan, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Maka tukang sihir itu buta langsung pada saat itu. Disitulah gubernur itu jadi terbuka mata hatinya. Wah, selama ini rupanya aku ditipu sama dia ini. Ternyata ini pemberita penipu, pemberita palsu. Yang diberitakan kepada aku selama ini adalah palsu. Dan sekarang baru aku bisa melihatnya dengan bukti yang jelas. Dengan hadirnya pemberitaan Paulus ini, memberitakan firman Allah yang benar. Dan mereka disertai oleh Tuhan dalam pemberitaannya. Langsung nyata dan terbukti Tuhan membuat tukang sihir itu menjadi buta karena dia berusaha melawan Tuhan, mau membelokkan pekerjaan Tuhan yang lurus. Siapakah tukang sihir itu? Maka dia mencoba untuk melawan Tuhan dengan menghalangi pekerjaan Tuhan. Orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan adalah orang yang mencoba melawan Tuhan. Tetapi tidak satu pun orang yang bisa melawan Tuhan. Sebab Tuhan penuh kuasa dan maha kuasa. Segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tangan Tuhan. Siapapun tidak bisa melawannya. Tukang sihir ini berusaha untuk melawan. Hanya karena dia takut kehilangan lahan. Lahan pencahariannya dengan tipu kebohongannya. Maka orang kalau untuk mendapatkan rupiah dengan cara tipu-tipu, itu pasti tidak akan bertahan. Pasti akan jatuh dan hancur. Sama seperti tukang sihir ini. Dia mendapatkan begitu limpah dari gubernur itu setiap pemberitaan-pemberitaan bohong yang disampaikannya. Tapi pada saat itu mata hati gubernur itu terbuka. Karena dicelikkan oleh kebenaran firman yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan dibuktikan oleh bukti yang nyata yang bisa dilihat gubernur itu. Yaitu tangan Tuhan, murka Tuhan membuat tukang sihir itu jadi buta. Saudara, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Satu kesimpulan, satu inti dari pemberitaan firman Allah yang panjang lebar ini. Hanya satu intinya. Bahwa orang yang menghalangi
pekerjaan Tuhan akan mendapat murka. Akan mendapat murka. Orang yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan akan mendapat murka. Karena mereka akan disebut anak iblis. Orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan bisa disebut anak iblis. Karena menghalangi pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang bejat, yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu memang ada kalanya harus dibongkar supaya kelihatan kedok iblis itu. Karena iblis itu seringkali bekerja dengan cara memalsukan. Dengan cara palsu. Artinya palsu di sini bisa seolah-olah menunjukkan secara dari luar kayak bagus dan benar. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya banyak kejahatan, kepalsuan. Itulah ciri-ciri setan. Makanya pekerjaan setan itu memang harus dibukakan supaya kelihatan kedoknya, kelihatan belangnya, bahwa dia sebenarnya bukanlah hamba kebenaran, tapi dia adalah hamba iblis, anak iblis. Makanya Paulus tidak tanggung-tanggung mengatakan, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Diperingatkan Paulus. Tidakkah engkau mau berhenti? Kalau kau tidak mau berhenti, maka sekarang lihat tangan Tuhan akan turun, menurunkan murka atas, menjadikan kau buta dan tidak bisa melihat beberapa hari. Masih baik beberapa hari saja dibuat. Saudara, intinya di sini dari pemberitaan firman Allah ini, orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan akan dihujani murka, akan kena sengat murka Allah. Dalam bentuk apapun itu dia melakukan untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, pasti akan turun murka terhadap dia. Itulah tukang sihir. Yang sama bisa diartikan orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan hanya karena rupiah. Banyak orang sekarang hanya karena uang melakukan hal-hal kejahatan. Bukan hanya kejahatan. Di sini Paulus mengatakan, engkau musuh segala kebenaran. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu dan kejahatan. Oleh karena uang, banyak orang melakukan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan-kejahatan. Bahkan di dalam kitab Timotius katakan cinta akan uang adalah akar kejahatan. Bahkan meninggalkan iman pun ada orang meninggalkan imannya karena uang, cinta akan uang. Nah, inilah hati-hati kita. Saudara, inti dari pemberitaan firman Allah minggu ini, supaya kita jangan dibelokkan dari arah yang sudah diarahkan oleh Tuhan,
ke arah yang membelok. Intinya adalah bahwa orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, termasuk dalam pemberitaan firman Allah yang benar, termasuk dalam ibadah-ibadah yang benar, yang ada orang sering mengganggu ibadah-ibadah yang benar dalam menyembah Tuhan, itu akan dikenai murka, penghajaran, saudara. Jadi itu intinya. Dan orang yang pekerjaannya menghalang-halangi pemberitaan firman yang lurus, jalan Tuhan yang lurus, dengan berusaha membelokkan jalan Tuhan yang lurus, itu adalah anak setan. Kenapa disebut anak setan? Karena yang pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Iblis kan punya pekerjaan itu membelokkan jalan kebenaran. Makanya kalau orang pun ada yang membelokkan jalan kebenaran, ada yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, dia juga layak disebut anak iblis. Syukurlah kita anak Tuhan, karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi bagi orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, dia adalah anak iblis, dan dia akan dimurkai. Seperti tukang sihir ini, pada saat itu juga dia menjadi buta, tidak bisa melihat, karena berusaha melawan Tuhan. Orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan adalah orang yang melawan Tuhan, yang merasa dia bisa sanggup melawan Tuhan, padahal tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan. Memang kalau ditanya satu orang pun tidak akan ada yang mau berkata bahwa dia mau melawan Tuhan, bahwa dia bisa melawan Tuhan. Tidak akan ada yang mau mengakui itu, bahwa dia mau melawan Tuhan. Tapi dari pekerjaan yang dia lakukan, bukan dari omongan yang dia omongkan, tapi dari pekerjaan yang dia lakukan dengan menghalang-halangi pemberitaan firman yang lurus, jalan Tuhan yang lurus, itu udah sama dengan melawan Tuhan. Saudara, murka Tuhan akan menimpa dia. Jadi pekerjaan setan itu memang harus dibongkar supaya bisa menyadarkan orang yang belum melihatnya tadi. Gubernur itu setelah dibongkar Paulus pekerjaan setan yang ada pada tukang sihir ini, jadi terbuka mata hati gubernur itu. Jadi bisa dilihatnya, wah, rupanya ini menipu saya selama ini dengan memberitakan berita-berita palsu. Ternyata bukan jalan Tuhan yang lurus, tetapi berita jalan Tuhan yang lurus yang diberitakan Paulus inilah yang sebenarnya. Baru dia terbuka, karena Paulus membongkar pekerjaan setan itu yang ada pada tukang sihir itu. Kalau didiam-diami saja itu pekerjaan setan yang di dalam tukang sihir itu, maka bisa saja gubernur tidak menjadi mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin bisa saja dia jadinya saling menghargai saja. Ya, menerima pemberitaan Paulus, menerima juga jadinya tetap pemberitaan tukang sihir ini, karena menjaga perasaan. Tapi karena dibukakan dan dibongkar pekerjaan setan yang ada, yang dilakukan oleh tukang sihir itu, maka gubernur itu jadi terbuka hatinya, dan dia sadar ternyata aku ditipunya ini selama ini dengan berita-berita kebohongannya. Saudara, bukti dan
berita sudah didapati gubernur ini. Jadi saudara, satu intinya dari pemberitaan firman minggu ini, yaitu orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan akan dimurkai. Nah, bagi kita, pegangan kita di sini, yaitu kalau Tuhan sudah mengarahkan kita, maka jangan kita membelok lagi dari arahan yang Tuhan berikan. Berjalanlah tetap pada pengarahan yang dari Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana pengarahan Tuhan kepada umat Israel waktu memberikan tiang awan dan tiang api untuk menuntun langkah mereka untuk boleh sampai ke tanah perjanjian. Tiang api menuntun mereka pada malam hari, tiang awan menuntun mereka pada siang hari. Dan mereka harus mengikuti arahan itu supaya mereka sampai kepada tujuan. Jadi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti arah yang Tuhan berikan. Karena dialah pengarah kita. Dialah pengarah yang sesungguhnya. Anak-anak Tuhan harus ikut kepada arahannya. Karena dia akan mengarahkan kita kepada hidup yang baik, hidup yang berhasil, hidup yang berkelimpahan. Jangan kita mau membelok dari arah yang sudah ditentukan Tuhan. Itu bagi kita yang sudah menjadi anak Tuhan. Kalau tukang sihir tadi, dia tergolong adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Yang melawan Tuhan, maka dia disebut anak iblis. Maka dia layak mendapat murka. Tetapi kita seanak-anak Tuhan, kita yang sudah anak-anak Tuhan, bagi kita dari firman Tuhan ini, marilah kita tetap mengikuti arah yang Tuhan berikan. Jangan kita membelok dari arah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah pegangan, pedoman, berkatnya bagi kita dari berita firman Tuhan ini. Supaya kita tetap dalam arah yang Tuhan berikan. Dia pengarah hidup kita. Dia batu penjuru kita. Batu penjuru itu adalah batu setting yang menjadi patokan untuk diikuti batu-batu yang berikutnya yang dibangunkan, diletakkan untuk bangunan itu. Dan harus mengikuti arah batu dasar itu, batu penjuru itu. Batu penjuru itulah yang disebut pengarah. Jadi Tuhan itu menjadi pengarah bagi kita, pemegang kendali, nakoda kita. Jadi kemana kita dibawanya? Yang ada di dalam perahu, kita harus ikut dengan arah yang dibawa oleh dia. Karena dialah nakodanya. Tidak bisa kita merebut setir kendali dari tangan Tuhan untuk kita belokkan kemana arah yang kita mau. Tapi kita harus berserah. Biar Tuhan yang memegang kendali sebagai nakodanya. Membawa kita ke arah mana. Itulah anak Tuhan. Bagian kita anak Tuhan dari firman Tuhan ini. Jangan kita seperti tukang sirine yang disebut anak iblis. Karena melakukan pekerjaan iblis. Anak Tuhan harus melakukan pekerjaan Tuhan dan mengikuti arahan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Sampai sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, membangun iman kita. Dan hari ini jangan kita tetapkan di hati kita, jangan kita mau jadinya melawan Tuhan. Yang kedua, tetaplah kita mengikuti arah yang diarahkan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti arah yang diarahkan Tuhan. Dan kita tidak mau melakukan
melawan Tuhan seperti tukang sihir itu. Nah saudara, firman Tuhan ini biarlah membangkitkan arah yang lebih jelas bagi kita. Karena tahun ini adalah tahun akan Tuhan buat semua arah menjadi jelas. Kita akan mengangkat satu lagu penyembahan kita. Kita naikkan lagu kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, Engkau